Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau memberikan informasi nih terkait judul yang saya buat untuk video kali ini, yakni ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan dan ingin bekerja di Jepang. 3 hal penting yang harus kalian perhatikan itu kan. Pas tanda tangan kontrak nanti, pastikan kalian memperhatikan 3 hal. Yang pertama, terkait masalah gaji kalian. Gaji ini biasanya berupa per jam, per hari. Untuk satu harinya itu biasanya 8 jam. Terus sama per bulan. Nah, untuk gaji ini perhatikan sama kalian detailnya gitu kan. Karena ini harus diperhatikan betul-betul ketika kalian untuk hal gaji. Terus lagi di kontrak kerja itu biasanya terdapat misalkan kita dapat bonus kah atau tidak, kita dapat cuti atau tidak, kita dapat lemburan atau tidak. Perhatikan di situ kalau misalkan ya. Udah itu, yang keduanya yang harus kita perhatikan yakni tempat tinggal selama kita di Jepang. Untuk Apato sendiri, kalian harus perhatikan itu. Mohon perhatikan, cek kalian dapat Apato yang seperti gimana, harganya berapa, fasilitasnya apa aja. Itu fasilitas Apato tuh harus lengkap ya, karena di sini tuh kalian nggak mungkin beli-beli kan harganya cukup lumayan mahal gitu kan. Perhatikan itu, misalkan seperti mesin cuci, terus rice cooker, alat masak gitu kan, peralatan dapur terus lengkap, kasur, tempat tidur, semuanya harus lengkap gitu kan. Yang terakhir itu kontrak kerja, masa kerja kita selama di Jepang tuh berapa lama gitu kan. Kalau untuk kontrak kerja itu pasti kalau nggak setahun ya 3 tahun gitu kan, udah itu aja. Itu biasanya ya stabil, kecuali kalau kalian melakukan kesalahan fatal terus kalian disuruh pulang sama Jepangnya sendiri. Nah itu di luar kesalahan, di luar kontrak kerja yang ada gitu kan. Nah untuk yang poin 1 ini yang paling krusial kalau menurut saya gitu kan. Untuk poin 1 di kasus saya sendiri nih ya kan, di kontrak kerja itu detailnya tuh ada gaji per jam berapa, gaji untuk per satu harinya berapa, yakni 8 jam itu dapatnya berapa, untuk lemburan berapa, terus untuk cuti berapa. Nah, ada 2 yang saya tidak tahu ketika saya udah ada di sini. Saya itu baru tahu kalau itu ada gitu kan, yakni tunjangan shift malam. Ketika kita kerja shift malam hacking gitu kan, itu ternyata ada tunjangannya sendiri gitu kan, dan itu cukup lumayan besar kalau menurut saya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kita dapat hacking selama seminggu, untuk Sabtu misalkan Sabtu ada lembur nih, tapi kondisi kita lagi shift malam gitu kan, nah kita Sabtunya nggak dapat lembur gitu kan. Nah untuk yang terakhir nih, ini yang paling penting ini kan, ternyata gitu, syukurnya di kontrak kerja itu kita yang di Delta nggak dapat bonus akhir tahun. Ternyata ketika saya kan masuk tuh bulan November Desember. Nah untuk bonusan itu ternyata dapat dikasihnya itu tanggal 15. Walaupun saya kerja baru 1 bulan setengah, ternyata saya dapat nih, dikasih sama pihak perusahaan, walaupun itu tidak ada di kontrak kerja gitu kan, dan nominalnya pun lumayan gitu kan, itu buat nutupin misalkan kayak biaya utility di sini gitu kan, palingan kayak gitu. Dan itu syukur banget, itu sangat membantu banget. Waktu itu kondisi emang nggak ada lemburan, produksi lagi sepi gitu kan, tapi ternyata ada bonusan dari perusahaan, dan itu juga di luar sepengetahuan kami gitu kan. Jadi kami nggak tahu kalau misalkan bakal dapat seperti itu. Untuk yang di atas 6 bulan itu dia bonusannya malah lebih gede lagi, 2 kali lipatnya dari kami. Seperti itu. Oke, jadi untuk minasang, kalau bisa sebelum kalian terbang, pas tanda tangan kontrak, kalian tanyain item-item itu tuh ada apa enggaknya, terus kalian perhatikan gitu kan. Nah ketika nanti kalian dapat gaji pertama, kalian bandingin kontrak kerja sama
penghasilan kalian selama kerja itu bener apa enggak, sama apa enggak, kayak gitu kan. Terus kalau kalian beda, kalian tanya ke pihak UMI, kok ini seperti ini ketika di kontrak kerja seperti ini, begitu. Jadi saran saya, kalian perhatikan isi kontrak kerja kalian. Terus ketika kalian di Jepang nanti, terus sudah dapat gaji pertama, bandingkan dengan kontrak kerja kalian, sama atau tidak. Kalau misalkan beda, apalagi selisihnya yang lumayan jauh, kalian harus berani bicara kepada pihak UMI, kenapa ini bisa seperti ini, nggak sesuai di kontrak kerja, kayak gitu. Oke minasang, untuk kali ini videonya cukup sampai sini aja. Jadi untuk kalian yang sedang berusaha untuk pergi ke Jepang, tetap semangat, berusaha, insya Allah bisa. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.